Timnas Indonesia U17 telah merampungkan 3 agenda uji coba sebelum tampil di panggung Piala Dunia U17 2026. Timnas Indonesia U17 melakoni 3 uji coba di sela pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab sebelum bertolak ke Qatar. Meski tidak meraih kemenangan dalam 3 laga uji coba ini, Nova Arianto selaku pelatih bersyukur timnya bisa mendapatkan kesempatan bertanding dengan 3 negara tersebut. Terlebih ketiga negara tersebut juga bakal tampil juga di panggung Piala Dunia U17 2025. Nova menambahkan bahwa dalam 3 laga uji coba ini, permainan berjalan baik serta membuat Timnas Indonesia U17 semakin siap menuju Piala Dunia U17 2025. Pada Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Zambia menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U17. Laga itu digelar di lapangan 7 Aspire Zone Al Rayyan, Qatar, Selasa. Selanjutnya, Putu Panji Apriawan dan kawan-kawan akan menghadapi Brazil pada 7 November dan Honduras pada 10 November. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan rencana penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia yang disiapkan buat FIFA Matchday 2026. Saat ini kursi pelatih Timnas Indonesia sedang kosong pasca pemecatan Patrick Kluivert. Sekitar 2 pekan setelah pemecatan itu, PSSI belum menunjuk pengganti Kluivert. Kondisi itu membuat timnas sampai harus melewatkan FIFA Matchday alias jeda internasional November 2025. PSSI merencanakan bahwa timnas baru akan mengisi agenda FIFA Matchday lagi pada FIFA Matchday pertama tahun 2026. Kebutuhan kami mungkin nanti baru Maret 2026, karena akan ada FIFA Matchday selanjutnya. Kalau FIFA Matchday November 2025 dipakai oleh timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025, kata Arya kepada wartawan. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya belum mencari pengganti Kluivert. Selain tidak ingin terburu-buru, ia menyebut sedang memperbaiki citra sepak bola Indonesia yang kental budaya bullying di media sosial. Isu tersebut pula diklaim Erick Thohir sebagai hambatan PSSI dalam mencari pelatih baru. Federasi tidak ingin memaksakan mencari pengganti pelatih baru hanya demi timnas bermain di FIFA Matchday bulan depan. Respons penyerang Timnas Indonesia, Ole Romeni, setelah dirumorkan gabung Persib Bandung pada Januari 2026 akan diulas Okezone. Penyerang 25 tahun itu seakan membantah kabar segera gabung Persib Bandung. Ex-penyerang FC Utrecht itu membantah secara halus dengan mengunggah ulang aksinya saat berlatih bersama sang klub Oxford United. Akun Ismit Stadion menjadi yang pertama memunculkan rumor Ole Romeni gabung Persib Bandung. Akun ini menyampaikan Ole Romeni gabung Persib Bandung jika Maung Bandung lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 2025-2026. Di saat bersamaan, Ole Romeni kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Oxford United. Meski sudah pulih dari cedera sejak pertengahan September 2025, Ole Romeni tak kunjung masuk daftar susunan pemain Oxford United. Disinyalir pelatih Oxford United Gary Rowett masih belum puas dengan kondisi fisik penyerang berdarah Belanda tersebut. Ex-pemain FC Utrecht ini masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisi fisik dan skill terbaiknya. Sebab, Ole Romeni sempat absen 2,5 bulan karena mengalami cedera di bagian ankle. Butuh waktu lama bagi Ole Romeni untuk kembali ke performa terbaiknya. Di tengah kerasnya persaingan Serie A, ada satu nama berdarah Indonesia yang kembali bersinar. Setelah sempat menepi karena cedera, sosok penjaga gawang tangguh ini kembali ke bawah mistar gawang dan langsung memberikan dampak instan. Ini adalah kisah tentang kualitas, mentalitas, dan sebuah comeback yang membanggakan. Kita bicara soal Emil Audero Mulyadi, salah satu andalan kita di bawah mistar gawang Garuda. Kiper yang kini membela Cremonese ini akhirnya kembali beraksi setelah pulih dari cederanya. Dan kembalinya Emil Audero perkuat Cremonese bukan sekedar comeback biasa. Ia langsung dipercaya sebagai starter dan menjadi salah satu aktor kunci di balik kemenangan impresif 2-0 timnya atas Genoa. Kemenangan ini terasa begitu spesial karena berhasil memutus rentetan hasil buruk yang dialami Cremonese sebelumnya. Penampilan solid Emil di bawah Mister Gawang seolah memberikan ketenangan dan kepercayaan diri baru bagi seluruh tim. Momen ini sekali lagi menjadi bukti sahih kualitas seorang Emil Audero. Mampu tampil konsisten di salah satu liga paling kompetitif di dunia bukanlah hal yang mudah. Dan ini menunjukkan standar kelas dunia yang ia bawa setiap kali mengenakan seragam merah putih. Bagi kita di Indonesia, performa Emil Audero adalah sebuah kebanggaan. Melihat salah satu pemain andalan timnas Indonesia kembali bersinar di panggung Eropa adalah suntikan moral yang luar biasa dan bukti bahwa pemain kita mampu bersaing di level tertinggi. Kembalinya Emil Audero ke performa terbaiknya adalah kabar gembira. Ini bukan hanya tentang kemenangan Cremonese, tapi juga tentang kualitas pemain timnas yang terus terasah di kompetisi elit.
gema kebanggaan bagi kita di tanah air, bukti timnas Indonesia banyak peminat. Setelah era Patrick Kluivert berakhir, bursa calon pelatih timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat. Namun, ada sebuah fenomena baru yang menarik. Jika dulu PSSI yang aktif mencari-cari pelatih, kini situasinya mulai berbalik. Kabarnya, banyak pelatih top Eropa yang justru tertarik dan menawarkan diri untuk menukangi skuad Garuda. Laporan dari berbagai media menyebutkan bahwa sejumlah agen sepak bola internasional telah menghubungi PSSI untuk menawarkan klien mereka. Dan nama-nama yang muncul bukanlah nama sembarangan. Ada 3 nama berpengalaman yang kabarnya disodorkan, yaitu Roberto Donadoni, Juan Carlos Osorio, dan Oscar Garcia Junen. Nama pertama, Roberto Donadoni, tentu sudah tidak asing lagi. Dia adalah legenda AC Milan dan mantan pelatih timnas Italia yang dikenal tenang namun disipliner. Selain Donadoni, ada juga nama Juan Carlos Osorio dan Oscar Garcia, 2 pelatih dengan rekam jejak internasional yang juga ikut ditawarkan ke PSSG. Fakta bahwa pelatih dengan CV mentereng seperti mereka tertarik pada proyek timnas Indonesia adalah sebuah bukti bahwa citra sepak bola kita di mata dunia sedang meningkat. Ini bukan lagi sekedar rumor, tapi sebuah indikasi bahwa Indonesia mulai dianggap sebagai raksasa yang sedang tertidur. Apa yang membuat pelatih top Eropa tertarik latih timnas Indonesia? Adanya kombinasi dari beberapa faktor. Pertama, basis supporter kita yang luar biasa fanatik. Kedua, proyek naturalisasi yang berhasil mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Dan ketiga, ambisi besar dari PSSI untuk berprestasi di level Asia dan dunia. Kehadiran pelatih sekaliber mereka tentu akan menjadi sebuah lompatan besar. Mereka tidak hanya akan membawa pengetahuan taktik, tapi juga sebuah kultur profesionalisme, disiplin dan mentalitas juara yang ditempa di level tertinggi sepak bola Eropa. PSSI telah merilis daftar resmi 21 nama pemain yang akan memperkuat tim nasional U17 dalam ajang prestisius Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Pelatih kepala, Nova Arianto, telah memilih komposisi tim yang seimbang, terdiri dari 10 bek, 5 gelandang, 3 kiper dan 3 penyerang. Kombinasi kekuatan skuad ini memadukan talenta-talenta terbaik dari kompetisi domestik dengan beberapa pemain yang berkarir di luar negeri atau dikenal sebagai pemain diaspora. Pemain-pemain keturunan yang dipanggil oleh Nova Arianto untuk memperkuat barisan timnas adalah kiper Mike Rajasa Hoppenbrouwers, bek Matthew Baker, dan Lucas Lee. Partisipasi kali ini sangat bersejarah sebab merupakan debut kelolosan Indonesia ke putaran final Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi resmi. Sebelumnya, pada edisi Piala Dunia U17 2023, Indonesia menjadi kontestan otomatis karena berstatus sebagai negara penyelenggara turnamen. Untuk memastikan diri melaju otomatis ke fase gugur babak 32 besar, Timnas Indonesia U17 harus mengamankan posisi 2 teratas di klasemen akhir grup H. Regulasi turnamen juga memberikan harapan tambahan. Indonesia masih memiliki kesempatan lolos ke babak 32 besar jika berhasil menjadi salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik dari total 12 grup. Timnas Indonesia U17 telah tiba di Doha, Qatar pada Jumat malam WIB jelang Piala Dunia U17 2025. Kedatangan rombongan Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2025 itu pun disambut hangat oleh Sobat Garuda Qatar. Menatap turnamen paling bergengsi di level usia 17 tahun ini, pelatih Nova Arianto mengungkapkan target yang cukup ambisius. Nova secara pribadi berharap skuad Garuda Asia yang tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia dapat lolos ke babak selanjutnya atau fase gugur. Meskipun menanamkan target tinggi, Nova memilih untuk tidak membebani para pemainnya. Mantan pemain Persib Bandung itu menginginkan anak asuhnya dapat menikmati turnamen yang digelar pada 3-27 November 2025 tersebut secara maksimal. Kehadiran Timnas Indonesia U17 di Qatar ini menyusul rampungnya TC dan serangkaian uji coba internasional di luar negeri. Pasukan Nova Arianto diketahui telah melakukan persiapan intensif, termasuk menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, sejak 17 Oktober 2025. Kini, pasukan Nova Arianto itu telah tiba di Qatar, menandakan hitungan mundur menuju pertandingan perdana. Timnas Indonesia U17 akan langsung dihadapkan dengan 3 lawan berat di grup H. Laga perdana melawan Zambia pada 4 November akan menjadi penentu penting dalam upaya Garuda Asia mewujudkan target utama untuk melaju dari fase grup. Lagi-lagi, tanda mengejutkan muncul dari seorang agen sekaligus talent scout pemain keturunan Indonesia. Fardi Bakdim kini kepergok mengikuti Laurin Ulrich di Instagram pribadinya.
Laurin Ulrich, sosok bintang Liga Jerman, kans menjadi target naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya.